Shalom, ketemu lagi dan kita ucap syukur sama-sama kita boleh ada di hadapan Tuhan, di dalam Tuhan, bersama Tuhan. Sebab itu sebelum kita masuk dalam pelajaran firman, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa, sampai hari ini kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami sadar sepenuhnya apapun yang terjadi, itu semua mendatangkan kebaikan buat kehidupan kami. Sekalipun sekarang kami belum mengerti semuanya, tolong kami untuk tetap berkata, Engkau baik buat hidup kami. Engkau sangat baik buat hidup kami. Sebab itu Tuhan, mari Engkau bicara pada kami. Supaya setiap kami yang berada dalam keadaan apapun juga, kami boleh mendengar. Dan kami boleh belajar apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Kami ucap syukur, Roh Kudus bekerjalah saat ini dengan bebas. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. 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 Pagi ini kita sama-sama akan belajar firman Tuhan, yaitu dengan judul penderitaan adalah proses pembelajaran dari Tuhan. Saudaraku sekalian, kita akan belajar sama-sama dari kehidupan Ayub. Ayub pernah mengalami masa yang sulit dan terpuruk dalam hidupnya. Dia kehilangan semua harta. Dia kehilangan semua anak. Istrinya tidak mendukung dia, bahkan teman-temannya pun akhirnya mempersalahkan dia. Kemudian dia itu sakit luka dari kepala sampai ke kaki. Dan penderitaan itu buat Ayub betul-betul berada dalam titik paling rendah dalam kehidupannya. Kehilangan orang yang saudara kasihi, saya tahu itu tidak gampang. Biasanya saya akan menyanyi, Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah. Itu lagu terus menyanyikan dan menyanyi dengan sepenuh hati. Sebab itu ketika saya merenungkan ini, saya juga mau belajar dari kehidupan Ayub. Apa yang Ayub alami dalam kehidupannya itu, dia katakan, yaitu Ayub 36, 22 sampai 26. Sesungguhnya Allah itu mulia dalam kekuasaannya. Siapakah guru seperti dia? Siapa yang akan menentukan jalan baginya? Siapa yang berani berkata engkau telah berbuat curang? Ingatlah bahwa engkau harus menjunjung tinggi perbuatannya dan selalu dinyanyikan oleh manusia. Semua orang melihatnya. Manusia memandangnya dari jauh. Sesungguhnya Allah itu besar. Tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Jumlah tahunnya tidak dapat diselidiki. Dari ayat-ayat ini kita belajar, saudaraku sekalian. Ayub berkata bahwa penderitaan itu adalah pembelajaran yang Tuhan mau ajar kita. Nah, kita lihat saudara, bagaimana respon Ayub dalam penderitaan itu. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang aku juga akan kembali ke dalamnya. Tuhan memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan dalam semuanya. Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketenteraman. Aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahan yang timbul. Memang ayat di atas tadi berkata, terpujilah Tuhan, dengan telanjang aku datang, dengan telanjang aku juga habis semuanya. Tetapi pada ayat 26 kita lihat, dari dalam hati yang terdalam, dia berkata, aku tidak mendapat ketenangan, tidak mendapat ketenteraman, tidak dapat istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul.
Itu yang terjadi pada setiap orang, saudaraku, yang terpuruk dalam kehidupannya. Apalagi yang ditinggal oleh orang yang mereka kasihi. Semua kehilangan itu membekas dalam diri. Kita tahu tidak gampang hal itu. Itu respon yang diberikan atau dinyatakan oleh Ayub di dalam dirinya. Dia jujur berkata, inilah keadaanku dengan semua kehilangan yang dia alami. Tetapi selanjutnya kita lihat, saudaraku sekalian, lewat penderitaan itu, Ayub lalu berkata, sesungguhnya Allah itu mulia dalam kekuasaannya. Siapakah guru seperti dia? Artinya dari semua pengalaman penderitaan yang dia alami di dalam kehidupannya, dia lalu menarik satu kesimpulan, saya mau belajar dari Tuhan. Lewat penderitaan, lewat kehilangan, lewat keterpurukan ini, kita tidak saja minta sembuh, minta ditolong, minta supaya Tuhan berkati. Buktinya, semua orang berdoa, kita semua berdoa. Dan buat kita, saudaraku sekalian, mari kita belajar. Apakah pelajaran lewat kehilangan yang kita alami ini? Karena Tuhan adalah guru yang agung. Sesungguhnya berbahagia manusia yang ditegur Allah, sebab itu jangan engkau menolak didikan yang maha kuasa. Karena dia yang melukai, tapi dia juga yang membebat. Dia yang memukul, tapi yang tangannya menyembuhkan pula. Artinya saudaraku sekalian, karena kita anak, kita ditegur, kita dididik, kita didisiplin dengan keberadaan kita. Kita kadang-kadang tidak mengerti kenapa ini boleh terjadi. Tetapi Ayub berkata, jangan menolak. Jangan kita mengeluh dengan keadaan ini. Karena Daud berkata, sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Artinya saudaraku sekalian, pada saat dia berada dalam satu keadaan yang menuju kebinasaan, yang mau menghancurkan hidupnya, yang mau membuat dia binasa. Banyak kali Tuhan lakukan dalam hidup dia, tarik kita dengan keras. Karena pergaulan buruk, karena keadaan rusak, supaya kita tidak binasa, terpaksa dia tarik kita dengan keras. Seperti misalnya contoh, ada anak yang ada di trotoar dengan papanya. Nah, ketika ada mobil dia mau lari ambil bolanya. Papanya itu cepat tarik dengan cepat, dengan keras anak itu. Kalau tidak dia bisa ditabrak mobil. Kalau ada saudara sedang berjalan menuju kebinasaan, pergaulan buruk, jalan salah, keadaan yang sia-sia saudara sedang berjalan ke situ. Dan kita tidak sadar kalau kita berada dalam keadaan itu. Kadang-kadang Tuhan tarik kita dengan keras supaya kita tidak binasa. Berikutnya kita melihat di tengah-tengah masalah yang tidak habis-habis di dalam hidup Ayub. Harta habis, anak meninggal, istri menolak, teman-temannya juga mempersalahkan dia. Bertubi-tubi masalah, orang lalu berkata, kapan selesainya ini Tuhan? Kenapa saya terus berada dalam masalah? Kenapa saya orang yang terus dipersalahkan? Tapi pada saat seperti itu, Ayub berkata, tetapi aku tahu penebusku hidup. Dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Ayub 19 ayat 25 ini saudara, Ayub belum dipulihkan. Ayub belum pulih pada waktu itu. Tapi dia sudah mengatakan, dia mengaku penebusku itu hidup. Yesus hidup. Dia sudah bayar lunas semua dosa, kesalahan, kehilangan. Seperti dia juga pernah berkata, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia pernah berseru yang sama. Tapi Ayub berkata, penebusku itu hidup. Dia sudah tanggung semuanya itu. Saya percaya, saya akan bangkit di atas dari debu ini. Sebab itu saudara, kehilangan yang saudara alami, mari kita belajar berkata pada Tuhan seperti yang Ayub katakan.
Dan dia tetap percaya sekalipun tidak ada alasan untuk percaya. Kalau kita lihat masa lalu, mungkin kita bisa berkata, ya Tuhan baik waktu-waktu yang lalu. Tapi pada saat orang lagi terpuruk, kehilangan, ditinggalkan, hutang, tidak ada keadaan yang bisa disyukuri pada saat itu. Tapi Ayub berkata, sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ya tidak ada di sana. Aku ke barat, tidak kudapati dia. Di utara, ku cari dia. Dia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Karena aku tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Saudara, saat kita berada di dalam keadaan kehilangan, kesukaran, kesulitan, keterpurukan, mungkin kita berkata, di mana Tuhan? Kita sudah mencari dia ke sana, mencari dia ke sini, sudah doa begini, sudah doa begitu, tapi tetap saja tidak ada jalan. Kenapa Tuhan? Saya kok alami bertubi-tubi masalah yang saya hadapi ini. Tetapi Ayub berkata, kalau saya diuji, saya pasti akan keluar sebagai emas. Artinya, saya akan melihat muka saya, Yesus Tuhan yang menuntun saya, yang menopang dan menolong saya. Sehingga saya suka sekali ini lagu, saudara. Ini lagu sangat memberkati saya. Mungkin sekelumit saya mau nyanyi lagu ini. Kemanakah aku mencari kasih sejati? Kemanakah aku berseru saat badai datang menderu? Yang aku tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kita perlu Tuhan. Kita perlu Yesus untuk menguatkan, untuk menghibur. Saya percaya keadaan yang dialami oleh jemaat, kita perlu Tuhan. Kita perlu Yesus saja yang bisa memberi kita kekuatan. Sehingga kita bisa berkata, kami perlu Kau Tuhan untuk mengangkat dan menopang kami. Sebab itu kita mau belajar. Mari kita jangan mengomel, tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Kata Ayub, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Tidak ada rencana-Mu yang gagal. Pada akhirnya Ayub tahu, Tuhan, saya boleh gagal, saya boleh kehilangan, saya boleh terpuruk. Tapi saya punya Tuhan yang tidak pernah gagal di dalam kehidupan ini. Kita akan lihat ayat yang ke-6. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Dia minta ampun kepada Tuhan buat semua pengeluhan, kata sia-sia, sikap yang tidak benar. Dia membela diri terhadap teman-teman yang mempersalahkan. Dia mungkin mempersalahkan Tuhan, mengomel pada Tuhan. Dia katakan, aku mencabut semua perkataanku. Aku menyesal, ampunilah Tuhan sikapku karena aku kurang mengerti apa yang Kau mau dalam kehidupanku. Dan kemudian saudaraku sekalian, Tuhan memulihkan hidup Ayub. Kita lihat bersama-sama. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub.
setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan pada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya. Hartanya 2 kali lipat, anak-anaknya, keluarganya, semua orang yang pernah menolak dia kembali semua. Dan dia lalu melihat itu semua karena Tuhan. Kemudian datang kepadanya semua saudara laki-laki dan perempuan, semua kenalan yang lama, makan bersama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita, menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesika dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya selanjutnya. Lebih daripada hidup yang dahulu, ia mendapat 14 ekor kambing domba 16.000 dan seterusnya. Kita lihat bagaimana Ayub kemudian bukan saja diberi kelipatan 2 kali lipat, tetapi lebih daripada itu. Lanjut, kita lihat Ayub diberi Tuhan umur panjang. Tuhan memberikan dia umur panjang. Nanti saudara baca saja yang di atas tadi, yaitu sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya, cucu-cucunya sampai keturunan keempat. Maka matilah Ayub dalam usia tua dan lanjut umurnya. Jadi kita belajar lihat saudara, Ayub belajar dari penderitaannya, melihat bagaimana guru agung Tuhan bekerja di dalam dirinya. Sebab itu mari kita sama-sama belajar saudaraku sekalian. Seperti yang sudah dilakukan oleh Ayub. Jangan hanya kita minta Tuhan, tolong lepaskan, berkati, sembuhkan. Bukan maksud saya tidak usah doa begitu. Juga berdoa seperti itu. Tetapi yang perlu kita lihat, karena masalah kadang-kadang itu bisa cepat, bisa lama. Nah, sementara waktu kita menanti ini, kita perlu berkata kepada Tuhan, Tuhan ajar saya, Tuhan didik saya, Tuhan beri saya hikmat untuk saya mengerti, saya berada dalam keadaan ini, pasti ada maksud Tuhan yang baik. Tuhan bisa menolong kita seketika kalau Tuhan mau. Tapi kalau dia belum tolong, kalau dia belum sembuhkan, kalau kita belum terlepas, itu berarti ada tujuan mulia Tuhan dalam hidup kita. Ada maksud yang Tuhan ingin kita belajar. Bisa jadi kita sekarang ada di dalam dosa, kita selesaikan di hadapan Tuhan. Bisa jadi kita dalam keadaan pergaulan yang buruk. Mungkin saudara lagi mau cerai, mungkin saudara lalu putus asa. Keadaan seperti ini sedang membawa saudara ke jurang kebinasaan. Persoalan datang, Tuhan menarik kita untuk kita bisa kembali kepadanya. Kita kemudian jalan pada jalan yang lurus di dalam Tuhan. Sebab itu saudaraku sekalian, ampunilah mereka yang bersalah pada saudara. Berkati mereka, ampuni mereka, berkati mereka, ampuni mereka. Kadang-kadang bisa muncul dalam hati, saya juga pernah kehilangan saudaraku sekalian. Ketika Pak Herman sakit, saya bertanya sama Tuhan, kalau doakan orang, orang sembuh. Lah kenapa? Saya sendiri punya masalah, tidak, Pak Herman tidak sembuh-sembuh. Kita minta, kalau bisa Tuhan sembuhkan dia, supaya ada mujizat, supaya orang lihat. Dia agak lama tertidur di tempat tidur, tidak bisa bangun. Lalu dia berkata begini, kenapa saya nggak mati-mati sudah? Dia sudah minta mati supaya bisa pulang sudah ke rumah Bapak. Tapi belum mati-mati. Lah yang pegang nyawa orang itu kan Tuhan saudara, bukan kita. Oleh sebab itu saya juga tidak bisa jawab. Tapi satu hari saya berdoa, Tuhan, dia sudah minta mati. Kenapa Tuhan tidak bawa pulang sudah dia? Tapi Tuhan berkata, semua sepanjang hidupnya apa yang dia tabur. Bukan di surga nanti, tapi sekarang di bumi. Dia akan lihat
semua taburan itu dia akan tuai dan dia lihat apa yang dia sudah lakukan. Dan kemudian saya lalu memperhatikan saudaraku sekalian, apa yang Tuhan katakan itu. Dia adalah pemimpin pujian, pemimpin kor di gereja dulu. Dari SMP itu sampai umur 70-an, dia masih tetap memimpin kor. Dia berhenti kecuali pada waktu kami pergi melayani di RRC pada waktu itu. Dan Tuhan berkata, apa yang sudah dia lakukan, apa yang sudah dia tabur, dia mesti lihat hari-hari ini. Lalu saya renungkan apa yang Tuhan maksudkan itu. Dan pada akhirnya saya melihat saudaraku sekalian, apa yang dia tabur teristimewa buat anak-anaknya. Itu betul-betul terjadi, kelihatan. Anak-anaknya itu pada semua suka menyanyi. Bahkan saudara tahu Yosi dan juga Yapi itu pemimpin pujian, pemain musik. Dari hal yang sederhana dia lakukan. Dia ajar mereka pakai alat musik plastik yang gampang patah. Dia lem lagi, mereka tiup lagi, pukul satu dengan yang lain. Tapi dia tetap terus pada waktu dia masih muda. Kemudian dia dapat kesempatan belajar di Australia. Dia kumpul uangnya. Dia beli flute buat Yosi. Ya agak mahal memang. Tapi dia utamakan. Dan kemudian dia beli trompet khusus dari Amerika buat Jeffrey. Saudaraku sekalian. Saya lalu lihat itu. Saya lalu memperhatikan. Apa yang dia tabur. Itu sudah terjadi pada diri anak-anaknya. Juga pada cucu-cucunya. Semua mereka suka menyanyi. Suka memuji Tuhan. Jadi saat biasanya kami waktu Yosi masih ada, kita tiap Sabtu itu doa sama-sama, menyanyi sama-sama. Dan ini cucu-cucu ini saudaraku sekalian, mereka sangat kreatif. Mereka buat lagu, mereka susun lagu, susun drama, lalu di kantor saya, lalu mereka keluar dari kantor dan pergi ke kamar. Persembahan buat opa, begitu. Lalu mereka mulai menari, mereka mulai menyanyi, itu direkam oleh mereka. Ada luar biasa, opanya itu tertawa sampai menangis, saudara melihat apa yang mereka buat. Dan itu, apa yang kamu tabur saya katakan, kamu tuai, kamu lihat di dalam diri anak-anak cucu-cucumu, bahkan keponakan-keponakanmu, Tuhan memberkati dengan luar biasa. Saya percaya, apa yang sudah ditabur dalam hidup saudara-saudara semua pasti tumbuh subur. Mari kita belajar untuk hidup lebih baik lagi. Dan kita bersyukur karena Tuhan membuat kita semua melihat bahwa apa yang dia kerjakan itu baik buat kita. Mari kita sama-sama masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih. Kami ucap syukur kepadamu bahwa penderitaan yang kami alami itu pasti ada pembelajaran yang Tuhan mau kami lakukan dalam hidup. Tolong kami Tuhan, ampuni kami kalau kami mengeluh, kami mengomel, kami marah, kami merasa kenapa Tuhan tidak tolong, kenapa Tuhan tidak sembuhkan, kenapa Tuhan tidak selesaikan. Kami hanya minta Tuhan bereskan hidup kami. Tapi ampuni kami, ampunkan kami. Pagi hari ini kami mau berkata Tuhan ajar kami, didik kami, beri kami pengertian, beri kami hikmat. Sehingga kami bisa mengerti, kami bisa tahu lewat semua yang kami alami. Ada maksud yang baik, ada maksud yang indah yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dari pengalaman hidup Ayub, dia belajar melihat. Bukan saja kata orang, tapi sekarang saya alami. Dia berkati, dia ampuni semua teman-temannya. Dan Tuhan pulihkan hidup Ayub 2 kali lipat. Dan juga dia diberikan Tuhan umur panjang dan diberkati luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur. Kami mau berterima kasih bahwa Tuhan Yesus, Engkau baik. Engkau senantiasa baik, selalu baik. Terima kasih Tuhan.
Haleluya. Amin. Amin.